Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah jelas terdengar. Selamat siang semuanya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita absen dulu ya. Eri Yanuari, kemudian Mela Uswatun, Miftahul Fazri, Hadir. Rika Nur Oktaviani, Nispah Adewiyah, Yuliana Bella, ya, Salia, Muhammad Iman Firman, Hilmi Ahmad, Dewi Siti, Andini, Anton Setiawan, Rahman Nur Fadilah, Nur Abni Agnisha, Finan Ramadan, Julka Fauzan, Anwar Ramdhani, Salman Muhbid Cahyono, kemudian Sophia Jilpa Nurjanah, Robi Ilham, Yarid, Atarik Ramanda, Yudi Iskandar, Ridwan, Nur Hakim, Muhammad Gopur, kemudian Denny Rahman dan Vina ya. Kalau di sini hadir semua ya. Oke, baik teman-teman, kita mulai saja ya materi untuk hari ini yaitu mengenai inner join. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Silakan berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Robi soli soli wasiyana wa tamil lisan yaqul qali. Robi zidni ilma warzuqni birahmatika ya arhamar rahimin. Silakan teman-teman buka laptopnya ya. Sambil kita bareng-bareng mengerjakan. Jika tidak ada laptop, silakan coba dengarkan, nanti coba praktekkan ya. Untuk materi silakan dibuka materi pertemuan 11-nya ya. Jika teman-teman berhalangan di laptopnya, silakan disimak baik-baik ya. Nanti ada sesi test case dan sesi pengerjaan tugas. Baik teman-teman, silakan kalau yang standby laptopnya, silakan buka laptopnya. Ya, baik Ayudi izin lagi di luar ya, silakan Ayudi. Yang standby laptopnya berapa orang di sini? Mungkin kalau yang tidak standby laptop ya nggak apa-apa, coba disimak baik-baik ya. Yang standby laptopnya ada berapa orang di sini? Assalamualaikum. Muhammad Iman, oke Pak. Di sini ada berapa orang yang sudah standby laptop? Praktikumnya? Sudah berapa orang? Miftahul Fajri sudah siap ya laptopnya? Halo, Assalamualaikum. Ya Pak, siap. Siap, oke. Kalau sudah siap, simak baik-baik ya. Simak baik-baik, tolong di mute ya. Jika ada yang ditanyakan, silakan unmute, sampaikan pertanyaannya. Oke, sampai sini paham ya? Oke, baik. Nah, kita mulai saja materinya mengenai sebentar. Pertemuan 11 ya. Pertemuan 11. Oke. Tampak jelas kelihatan di sana? Tampak jelas ya? Bisa disimak? Tampak jelas slide-nya?
Jelas, Pak, jelas. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi join. Yang sebelumnya kita sudah bahas di pertemuan 10 mengenai fungsi join. Nah, di pertemuan 11 ini kita membahas lebih lanjut tentang fungsi join. Di mana kita akan membahas mengenai penggunaan perintah percabangan if dalam fungsi join pada suatu basis data. Tujuannya diharapkan nanti teman-teman dapat mengaplikasikan perintah join pada basis data dan teman-teman semua bisa mengkombinasikan perintah join dengan fungsi percabangan. Baik, mungkin ini akan Bapak ulangi materi pertemuan 10 kemarin ya, di pertemuan 9-10 kemarin, terkait dengan query inner join. Bentuk umum penulisan query inner join, contoh di sini inner join-nya 2 tabel. Bagaimana Pak rumus umumnya? Saya ambil dari trischool.com ya. Yang pertama, jika kita menggabungkan query inner join, menggabungkan 2 tabel, langkah pertama adalah seleksi dulu. Tabel pertama dan tabel keduanya apa, diambil dari mana data tersebut, misalkan diambil dari tabel 1, kemudian kita coba gabungkan tabel 2 ini berdasarkan tabel 1 di primary key dan tabel 2 di origin key. Apa itu primary key? Primary key adalah kunci utama, sementara origin key adalah kunci anak. Contohnya misalkan di tabel pertama terdapat field name, maka di tabel kedua origin key-nya indeksnya harus field name juga. Seperti itu. Bagaimana contoh studi kasus inner join 2 tabel? Nah, langkah pertama, coba teman-teman buka browser localhost PHP MyAdmin-nya. Ya, saya stop dulu. Silakan buka localhost PHP MyAdmin-nya. Siapa yang di sini sudah dibuka? Sudah dibuka localhost PHP MyAdmin-nya? Oke. Nanti akan tampak seperti ini. Kelihatan di sana? Belum kelihatan. Share screen-nya. Oke. Silakan dibuka localhost-nya, teman-teman. Oke, kelihatan sampai sini? Nah, ketikan localhost. Sudah sampai sini? PHP MyAdmin. Silakan diketikkan localhost PHP MyAdmin. Sudah sampai sini? Ada yang ditanyakan? Pak, bagaimana cara mengaktifkan localhost PHP MyAdmin? Langkah pertama, sum control-nya diaktifkan dulu, teman-teman. Nah, sum control-nya coba teman-teman aktifkan. Sum control-nya coba teman-teman aktifkan. Nah, seperti ini. Sudah diaktifkan, teman-teman? Sum control-nya aktifkan. Oke. Setelah teman-teman aktifkan, ketikan di browser. Setelah teman-teman aktifkan, ketikan di browser localhost PHP MyAdmin. Sudah? Sudah? Localhost PHP MyAdmin. Sudah, Pak. Oke. Contoh di slide tadi yang Bapak bikin, kita akan membuat inner join 2 tabel. Caranya gimana? Untuk pengaplikasiannya, misalkan kita coba membuat database, satu database dengan 2 tabel. Contoh kita misalkan membuat database dengan nama database apa ya? Inner join. Oke, sudah sampai sini? Sudah diketikkan? db_inner join. Teman-teman semua sudah diketikkan db_inner join?
Sudah. Oke, kalau sudah, ketikkan klik create. Klik create, sudah. Oke. Sudah sampai sini? Sudah sampai sini? Halo? Sudah. Sudah. Berarti kita membuat database inner join. Nah, perhatikan di samping atas, jika teman-teman sudah membuat database, maka akan muncul tulisan db_inner join. Sudah ya, sampai situ ya? Oke. Kalau sudah, rencananya kita akan merelasikan dua buah tabel, di mana tabel 1 akan berrelasi dengan tabel 2 dengan menggunakan inner join. Caranya gimana? Kita rancang dulu misalkan dua buah tabel mahasiswa. Mahasiswa itu ada mahasiswa dan mata kuliah. Nah, bagaimana relationship dua tabel tersebut? Sebagai contoh, kita bikin tabel yang pertama adalah tabel mahasiswa. Oke, sudah sampai sini? Untuk kolomnya, Sudah. tabel mahasiswa itu biasanya terdiri dari apa? Dari NIM, nama, ya kan, kemudian kelas dan sebagainya. Kita ambil dua sampel saja supaya cepat, yaitu field NIM dan field nama. Berarti kita hanya menggunakan dua kolom saja. NIM dan nama, ini sebagai contoh ya. Kenapa Pak kolomnya dua? Karena kita hanya bikin dua field saja, NIM dan nama. Oke, go, sudah go? Go. Sudah. Nah, setelah Anda masuk ke Go, maka di sini muncul interface, kita memasukkan tipe, kemudian nama, dan panjang dari karakternya. Kalau sebelumnya kita menggunakan command prompt, sekarang command prompt-nya kita coba tinggalkan, kita menggunakan phpMyAdmin. Kenapa Pak menggunakan phpMyAdmin ya? Kita coba menggunakan graphical user interface agar teman-teman bisa memahami selain teknik konvensional, tekstual, kita juga mencoba teknik graphical user interface. Rencananya kita akan membuat tabel mahasiswa dengan dua field, yaitu NIM dan apa tadi? NIM dan nama ya. Nama mahasiswa. Oke. Untuk penamaan perlu diingat tidak boleh ada spasi. Ya. Paling dipisahkan dengan underscore. Ini untuk penamaan field ya. Penamaan field itu tidak boleh ada spasi. Nah, contoh ini. Yang kedua, fieldnya nama mahasiswa. Bapak singkat aja NM_MHS. Pak, kenapa enggak nama mahasiswa? Ya silakan. Karena terlalu panjang ya. Lebih baik nama field itu disingkat dan tidak boleh ada spasi. Oke. Untuk tipe, Pak, kemarin ada yang tanya, Pak, untuk tipe gimana cara menentukan tipe? Ya, ini tergantung dengan kondisi kita membuat sebuah kode program. Contoh, kita akan mencoba memasukkan NIM dengan angka bilangan bulat. Otomatis tipe yang kita pakai adalah tipe integer. Pak, saya mau pakai tipe parser ya silakan, tapi lebih cocok tipe integer. NIM. Nah, NIM biasanya berapa digit, Pak? Nah, untuk NIM biasanya berapa digit? Nah, ini disesuaikan dengan kondisi daripada source code yang teman-teman kerjakan. Nah, contoh saya hanya 10 saja ya. Hanya 10 digit. Pak, untuk nama mahasiswa apa? Untuk nama mahasiswa kita menggunakan tipe varchar. Kalau integer nggak bisa karena memasukkannya hanya bilangan. Nah, untuk nama mahasiswa kita coba isikan sebanyak 50, ya kan? 50 karakter saja. Takutnya namanya misalkan Dr. Agung Baitul Hikmah, Skom, Mkom, MM, MPD, MSc, MIK apa, Ember ya. Nah, kasih panjang karakternya 50. Oke. Kalau sudah kita save. Nah. Oke. Sudah sampai sini? Miftahul? Oke. Kita lihat strukturnya. Strukturnya di sini untuk tabel mahasiswa itu ada dua field, NIM dan nama mahasiswa. Di mana
seharusnya NIM ini adalah primary key atau kunci utama, karena syarat dari inner join itu harus ada primary key dan horizon key. Nah, contoh di sini NIM ini kita jadikan primary key. Gimana Pak caranya? Klik NIM-nya, kemudian ada tanda kunci. Tinggal teman-teman klik tanda kuncinya. Sudah sampai sini. Nah, maka di layar teman-teman nanti akan muncul tanda kunci. Nah, tanda kunci ini menunjukkan primary key. Atau bahasa Inggrisnya primary key. Primary key itu adalah kunci utama. Oke. Oke, setelah ini otomatis teman-teman sudah membuat struktur tabel dengan nama tabel mahasiswa di dalam database apa tadi namanya? DB Inner Join. Oke. Nah, sekarang bagaimana Pak cara memasukkan isi daripada field atau tabel mahasiswa ini? Caranya tekan menu insert. Di atas ada tekan menu insert. Kelihatan di sini? Ada browse, ada structure, ada SQL, ada search, ada insert. Ketikan, klik menu insert. Ada di sini. Kelihatan, sudah semua? Sudah. Oke. Klik menu insert. Ya. Oke. Nah, di menu insert ini kita masukin. Pak, masukinnya di mana? Masukinnya di value. Ingat, di kolom value. Jangan di kolom function. Tapi masukin di kolom value. Contoh. NIM-nya misalkan 1209868. Oke. Ini hanya sampel ya. Silakan teman-teman ngikutin untuk pengisiannya, ngikutin Bapak ya. Oke. Untuk pengisian value-nya ngikutin Bapak agar nanti pada saat hasil ditampilkan sama. Oke ya. Sudah sampai sini? Miftah? Sudah. Sudah. Oke. Sudah. Oke, misalkan nama mahasiswanya Agung Baitul Hikmah. Oke. Kemudian yang kedua, ikutin saja ya, 1209869, misalkan namanya Miftahul Fajri. Sampai sini sudah? Kita masukin 2 data aja, jangan terlalu banyak ya. Karena ini buat contoh saja. Sudah? Sudah? Sudah. Oke, sekarang klik go. Klik go. Oke. Kita sudah membuat satu tabel mahasiswa. Nah, di mana misalkan di tabel, di database mahasiswa tersebut, biasanya terdapat tabel mahasiswa, kemudian tabel mata kuliah, tabel nilai. Nah, sekarang kita buat tabel mata kuliah. Caranya gimana, Pak? Caranya sama seperti tadi. Klik pada database DB Inner Join-nya. Oke. Kemudian pilih create table. Namanya misalkan kita kasih nama matkul ya, mata kuliah. Mata kuliah itu misalkan terdiri dari apa, Pak? Terdiri dari kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Berarti kita gunakan 2 kolom saja ya. Oke. Sudah sampai sini? Sudah? Oke, berarti kita membuat tabel mata kuliah. Kita masukin, biasanya suka ada kode mata kuliah ya kan? KD mata kuliah. Oke, kemudian apa? Nama mata kuliah. Oke. Kemudian kode mata kuliah biasanya di BSI hanya 3 digit ya. Kita coba 3 digit saja. Kemudian nama mata kuliah biasanya suka panjang-panjang kan, ada etika, profesi, IT. Kemudian ada struktur data dan sebagainya ya. Kita kasih 50 karakter saja. Sampai di sini sudah di-save, ya kan? Oke. Kemudian yang dijadikan indeks di sini adalah kode mata kuliah. Kenapa dijadikan indeks? Agar tidak terjadi apa tadi? Redundansi atau duplikasi data.
Klik primary key-nya. Sudah? Miftahul Fajri? Sudah ya? Udah. Oke, kalau sudah kita insert. Nah, untuk insertnya, misalkan kita masukin kode 101. Nah, 101 itu untuk algoritma. Oke, sudah diketikkan? Udah. Untuk 102. Nah, 102 misalkan materinya aplikasi basis data lah gitu ya. Oke? Sudah. Nah. Oke? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Oke, sampai sini. Kita go saja ya. Ibaratnya kita hanya mempunyai 2 mata kuliah saja ya. Oke, jangan terlalu banyak, oke? Sip. Oke, sampai sini jelas? Kita lihat browse dulu. Browse, apakah masuk datanya? Masuk ya. 101 algoritma aplikasi data. Kemudian yang mana di sini? Mahasiswa di browse. Nah, masuk ya. Oke. Samain datanya dulu ya, teman-teman. Ini udah sama? NIM-nya sama ya? Halo? NIM-nya sama ya? Oke. Miftahul Fajri? Sama NIM-nya? Sama seperti Bapak? Halo? Sampai sini ada yang ketinggalan? Sama, Pak. Sama, oke. Kemudian untuk matkul, sama matkul? Sama, Pak. Oke, siap. Sekarang kita buat satu lagi, yaitu tabel nilai. Di mana tabel nilai itu kita ambil dari tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Kita buat create tabel nilai. Nilai itu kita ambil dari tabel mahasiswa, tabel matkul. Bagaimana Pak caranya? Berarti di dalam nilai itu nanti biasanya ada nilai UTS, ya kan, nilai UAS, ya kan, betul ya? Nilai tugas, nilai apa lagi? Nilai absensi ya. Kemudian relasinya yaitu tadi mahasiswa apa primary key-nya? NIM, ya kan? Untuk mata kuliah, primary key-nya adalah kode underscore matkul tadi ya. Oke, paham ya? Untuk nilai, jumlah kolomnya berapa Pak? Jumlah kolomnya otomatis kita ngambil dari tabel mahasiswa 1 fieldnya, kemudian dari matkul 1 fieldnya itu udah 2 ya. Kemudian ditambahkan nilai UTS dan UAS berarti 4. Oke, kita buat di sini nilai UTS, ya kan? Nilai UAS, kemudian NIM, ya kan? Dan matkul. Atau kita balik, NIM, kemudian kode underscore matkul. Ini harus sama ya penamaannya. UTS dan UAS. Tadi NIM berapa? 10 ya? Integer 10. Kode mata kuliah berapa tadi? Lengthnya berapa? 3 ya? 3. Oke. UTS, karena UTS ada nilai koma, maka kita menggunakan tipe data apa coba di sini? Saya mau nanya. Tipe datanya? Boolean. Float, Pak. Float, betul, float. Oke, float. Atau desimal bisa. Pak, pakai desimal bisa, pakai float bisa. Cuma bedanya adalah jangkauan nilai datanya. Untuk ukurannya berapa, Pak? Biasanya digitnya banyak tuh, 85,55. Berarti ada berapa? Ada 5 digit ya. 5 saja. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Sampai sini paham ya? Kalau sudah, kita save. Sudah sampai sini dikerjakan? Halo? Ada yang tidur? Udah. Ada yang ke toilet? Udah, Pak.
Ada yang ketiduran? Oke, kita save. Kalau sudah, coba teman-teman perhatikan di tabel matkul, strukturnya dilihat. Apakah benar kode underscore matkul? Kode underscore matkul, betul ya. Oke, berarti datanya sudah sama. Kita balik ke tabel nilai, kemudian teman-teman isikan tabel nilainya. Nah, contoh NIM-nya tadi berapa? 1209868 ya kan? Kode mata kuliahnya 101. Nilai UTS-nya berapa? Misalnya 100. Nah, yang Agung 100. Nilai UAS-nya 80. NIM 120. Nah, Miftahul, kode mata kuliah 101. Nah, berapa nih UTS-nya? 20 misalnya. UAS-nya 30 lah. Oke. Samain ya. Samain. Oke. Kita browse coba. Nah, coba samain dulu. 68, 69, 101 kode mata kuliahnya sekian. Tinggal satu mata kuliah lagi ya. 102. Oke. Tinggal satu mata kuliah lagi 102. Berarti kita insert lagi. Ya. Kita insert lagi, NIM-nya berapa tadi? 1209868, kode mata kuliah 102, UTS-nya berapa? Agung itu paling gede. Kecil misalkannya, aplikasi basis data Agung hanya 10 UTS-nya. UAS-nya hanya 30. Miftahul Fajri 80 misalkan. Nah, ini kode mata kuliah berapa? 102, maaf. UTS-nya 70. Nah, 20. Sudah sampai sini? Go. Nah, silakan teman-teman isikan dulu ya. Nah, isikan dulu nih, sesuaikan dengan yang punya Bapak nih, sesuaikan nih ya. Oke. Silakan isikan dulu. Yang belum sesuai, silakan sesuaikan. Yang belum sesuai, silakan sesuaikan. Oke? Oke. Sudah? Sudah semuanya? Sesuaikan. Ingat, datanya harus disesuaikan. Kenapa Pak harus disesuaikan? Nah, biar nanti tidak terjadi Pak error. Karena mungkin NIM-nya berbeda dengan NIM Bapak. Gitu. Pak, ini nggak keluar. Gitu. Nah, coba perhatikan NIM-nya sama nggak? 120986869 namanya Agung Miftahul Fajri. Sama nggak yang tabel mahasiswa? Yang tabel matkul sama nggak? Nah, tabel matkul sama ya? Oke. Yang inner join sama? Ya, kenapa? Silakan. Ada yang ditanyakan? Eri, Yanuar? Silakan aktifkan mute-nya. Silakan Eri. Eri Yanuar, raise hand. Ada yang ditanyakan? Eri, halo. Ya, Eri gimana, Eri? Apa nggak sengaja kepencet? Kayaknya nggak sengaja kepencet ya. Pencet, Pak. Ini layarnya ngetik-ngetik sendiri. Oh gitu ya. Aduh, atuh harus ini ya. Siun atuh ngetik sendiri. Ganti HP, Pak. Oke, siap ya? Oke, sampai sini teman-teman sudah dikerjakan? Oke, kalau sudah, Pak, bagaimana fungsi inner join itu kita gunakan? Oke, kita lanjut ya ke sini. Di DP inner join yang kita buat ada 3 tabel, ya kan? Di mana 3 tabel itu saling berelasi, ya, antara tabel mahasiswa, kemudian tabel matkul dan tabel nilai. Atau kalau kita gambarkan seperti ini, ya, tabelnya saling berelasi, oke? Tabelnya ini saling berelasi antara, waduh, 10 menit lagi ya. Kita lanjut nanti. Antara tabel nilai dengan tabel mahasiswa. Nah, ini contoh ya.
Tabel nilai NIM kode mata kuliah, sementara di sini kode matkul adalah primary key-nya, kemudian mahasiswa adalah NIM-nya adalah primary key-nya. Oke, bagaimana Pak? Kita langsung aja lanjut ke database inner join. Bagaimana cara merelasikan inner join dua tabel? Oke, kita buka SQL-nya. Oke, kita buka SQL-nya. Oke. Terus kemudian teman-teman buka modulnya. Bagaimana rumusnya tadi? Masih ingat? Select tabel 1, tabel 2 ya. Masih ingat itu? Masih ingat tadi? Halo? Masih ingat ya? Oke. Rumus dasarnya adalah seperti ini. Rumus dasarnya adalah seperti ini. Select table 1, table 2, from table 1, inner join table 2, on table 1, PK table 2, PK. Nah, ini ngambilnya dari sini aja. Ya. Contoh, kita akan menampilkan, apa misalkan, kita ingin menampilkan NIM mahasiswa, kemudian nilai UTS dan nilai UAS-nya. Itu diambil dari tabel apa coba? Saya mau nanya dulu. Kalau kita mengambil NIM, kemudian mengambil nilai UTS dan nilai UAS, kita mengambilnya dari tabel mana? Halo? Dari tabel mana, teman-teman? Miftahul Paji, Robi? Misalkan kasusnya kita akan menampilkan pil NIM, pil UTS dan pil UAS. Itu ngambilnya dari mana? Tabel nilai, Pak. Ambilnya dari tabel nilai dan tabel mahasiswa. Oke, siap. Mahasiswa. Nah, itu siapa tuh tadi? Siapa yang bertanya? Yang jawab tadi siapa? Saya, Pak. Oke, siap. Nah, berarti kita ngambil di apa namanya? Di dua tabel yang berbeda, yaitu tabel NIM dan tabel nilai. Berarti select. Nah, kita ikuti rumusnya di sini. Select. Nah, kita copy saja ini ya. Select. Tabelnya apa tadi yang pertama? Tabel mahasiswa ya, mahasiswa titik apa yang kita ambil? NIM. Ya kan? Nah, oke. Kemudian tabel 2-nya apa? Nilai titik. Jangan lupa pakai titik ya. UTS dan nilai titik UAS. Sampai sini paham ya? Kita ingin menampilkan NIM dari tabel mahasiswa, kemudian nilai UTS, nilai UAS dari tabel nilai. Berdasarkan from table 1. Table 1-nya apa? Tabel mahasiswa. Oke. Inner join tabel 2. Tabel 2-nya apa? Nilai. Tabel 2-nya apa? Nilai, ya kan? Kemudian on tabel 1 dot primary key. Tabel 1-nya berarti mahasiswa dot NIM. Kemudian tabel 2 origin key-nya apa? Dinilai ada NIM nggak tadi? Ada kan? Berarti nilai dot NIM. Paham sampai sini? Kita kembalikan ke rumus dasarnya, sintak dasarnya. Apa yang nggak paham sampai sini? Ayo. Select tabel 1 titik bintang. Maksudnya select tabel 1-nya kan mahasiswa.nim. Koma tabel 2 dot apa? Contohnya di kita hanya menampilkan nilai apa tadi? Nilai berarti nilai di situ adalah tabel nilainya. From tabel 1-nya apa? Mahasiswa. Inner join nilai on mahasiswa NIM nilai 5. Oke. Paham sampai sini? Ya. Jadi rumus ini bisa kita pakai untuk menyelesaikan kasus misalkan bagaimana ingin merelationshipkan antara tabel mahasiswa dengan tabel nilai. Oke, bagaimana Pak caranya? Ini sudah diketikkan?
Kalau sudah, ketikan go, ketikan go. Ada di bawah go. Ada? Oke, ada nggak? Oke, ada go. Oke, go. Nah, maka nanti akan tampil NIM, UTS, UAS. NIM ini kita ambil dari tabel mahasiswa, UTS ini kita ambil dari tabel nilai, dan UAS ini kita ambil dari tabel nilai. Oke, sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan silakan. Kalau misalkan teman-teman masih malu, Pak nanyanya saya malu atau saya nggak ngerti, silakan di kolom chat. Silakan yang mau bertanya di kolom chat. Wah, untuk Dewi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mudah-mudahan Dewi cepat sembuh ya. Ini Dewi katanya sakit, nggak bisa bangun-bangun, kenapa ya? Subhanallah. Bella kenapa Dewi? Biar Bella. Bel, kenapa? Oh, gejala tipes ya. Subhanallah, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, Pariswan sertifikat. Bentar ya. Bapak ada yang telepon dulu sebentar. Ya, gimana Pak Rizwan? Di bumi ada kekayakan ya, Pak. Saya? Saya, dan sampai Nate, iya ya. Ku Bapak terus di bel ta, Chan? Ku Bapak terus di bel ta, Chan? Oh, ku abi di pasien atuh nomornya nya, Pak. Siap. Mohon siap. Siap. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nanti akan tampil seperti ini. Nah, ya kan cukup jelas ya? Ya, teman-teman ada yang ditanyakan? Ayo waktu 2 menit lagi nanti kita sambung lagi ya. Ada yang ditanyakan? Halo? Absensinya udah semua ya? Bapak lihat udah semua absensi. Ada yang ditanyakan? Inner join jelas sampai sini? Ada yang ditanyakan nggak? Ayo, siapa yang mau nanyain? Ada yang ditanyakan? Halo? Fajri, sukses? Tampil nggak? Tampil, Pak. Alhamdulillah. Ada yang nggak tampil? Siapa? Robi, tampil nggak Robi? Robi tampil? Halo? Siap. Siapa tuh? Yarid tampil? Apa kemana nih? Siapa yang tampil di sini? Yang sudah tampil sampai dengan tampilan seperti ini? Ada yang ketinggalan? Halo? Ayo kita diskusi. Siapa yang belum ngerti sampai sini? Inner join-nya? Siapa yang belum ngerti? Teman-teman? Apa kaget? Bangun tidur? Halo, Miftahul Fajri, bisa ditunjukkan? Di kolom chat bisa di screen? Fajri? Bisa di screen di kolom chat? Ya, coba saya pengen bukti di chatnya. Ya, Assalamualaikum, kita balik lagi. Ya, Miftahul Fajri kita balik lagi. Coba Miftahul Fajri screenshot hasilnya yang tadi.
Miftahul. Ya, coba screenshot hasilnya di kolom chat. Bapak pengen lihat hasilnya mana? Silakan, Miftahul Fajri. Yudi Iskandar silakan di kolom chat. Muhammad Iman Firman, Robi Ilham. Yang sudah di kolom chat silakan di screenshot. Mana hasilnya? Hasilnya mana hasilnya? Ayo. Hasilnya mana? Bapak tunggu hasilnya. Ya, sambil menunggu, kita lanjut ya. Materinya tadi sampai dengan bagaimana memasukkan dua tabel. Nah, coba teman-teman bagaimana cara memasukkan sekarang 3 tabel ya yang ditampilkan selain nilai UTS, nilai UAS, kita coba tampilkan nama mata kuliah yang kita ambil dari tabel mata kuliah. Nah, yang jadi masalah bagaimana kalau misalkan Pak kita relasinya 3 tabel. Kalau tadi kan 2 tabel ya. Oke, Julka luar biasa Julka nih. Julka luar biasa. Coba saya lihat dulu. Julka hasilnya saya lihat dulu nih. Untuk Julka bisa kita lihat hasilnya. Oke. PNG ya. Coba JPG Julka kirimnya. Saya nggak bisa dibuka PNG-nya. Julka coba dibuka JPG-nya, yang dikirim JPG ya, jangan PNG. Bapak tidak bisa buka PNG. Formatnya JPG. Coba Julka diulangi. Oke, gitu Pak Haji. Nah, JPG kelihatan nih. Julka coba formatnya jangan PNG ya. Oke, kita lihat jawaban Fajri, luar biasa. Saya lihat, oke. Sip. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak sekarang, bagaimana cara menampilkan tabel matkul tersebut menjadi 3 tabel. Kalau itu kan hanya menampilkan NIM, kode matkul, UTS, UAS. Ya. Bapak minta bagaimana caranya ada tabel nama mata kuliah. Siapa yang sudah? Saya minta yang sudah. Ada yang sudah? Ya, Julka. Sip. Julka, tolong dibuat bagaimana caranya menampilkan NIM, nama mata kuliah, nilai UTS, nilai UAS. Kita gabungkan 3 tabel. Oke, silakan. Yang masih stay ada 12 orang dari 27 orang. Ya, lumayan lah. Berarti ini orang-orang yang apa namanya? Yang gigih ya. Luar biasa nih orang-orang yang pengen pinter. Oke. Tadi sampai sini. Tugas Bapak bagaimana caranya untuk menampilkan kotak kotak. Bagaimana cara menampilkan nama mata kuliah? Berarti query-nya kita tampilkan 3 tabel. Terus makro, terus buat malam, sama mikro pengecilnya. Coba kalau mau TV hasilnya. Di unmute, tolong di unmute. Itu di unmute yuk. Masuk. Katanya tadi 8S. 8T. Di unmute tolong Muhammad. Oh, Mas. Oke, saya udah unmute ya. Dia sedang berdiskusi dengan masalah HP. Nah, bagaimana kalau misalkan 3 tabel sekaligus? Nah, rumusnya kita ikutin aja. Contoh kita akan menampilkan apa namanya? Tabel
mata kuliah ya. Nah, di sini kita lihat sintak dasarnya. Oke, perhatikan ke sini semua teman-teman. Kelihatan kan di situ? Perhatikan semua di sini teman-teman. Dimana kalau 3 tabel kita menampilkan mata kuliah. Berarti di sini nilai dot apa nih? Nilai apa? Maaf, matkul ya, matkul dot nama mata kuliah ya kan. Berarti kita di sini tinggal ditambahin inner join lagi kan, inner join lagi tabel 2-nya. Oke, inner join lagi, sorry. Inner join lagi tabel 2, tabel 3. Nah, berarti yang ditampilkan di situ adalah tabel apa yang ditampilkan? Yang ditampilkan tabel apa? Silakan, ada yang mungkin bisa menjawab tabel apa yang inner join-nya? Halo? Tabel? Tabel apa? Tabel, ada yang bisa? Halo? Berarti yang salah di sini ya, tabel apa di sini? Ayo. Tabel apa, teman-teman? Tabel? Halo? Tabel? Yang dirubah adalah tabel yang kedua, yaitu tabel mata kuliah. Ya, di sini tabel apa? Matkul, tabel 2-nya matkul. Kemudian relasinya apa aja di situ? Halo? Yang di matkul? ID matkul dari tabel nilai dan ID matkul dari matkul. Berarti di sini tabel 3-nya apa tadi? Nilai, ya kan? Dot. Nilai dot apa di situ? Dot kode matkul ya. Dan matkul tabel 2 origin key-nya kode matkul. Jelas ya? Ada yang ditanyakan sampai sini? Halo. Yang pertama, join yang pertama berarti tabel mahasiswa dengan tabel nilai, yaitu dihubungkan dengan field name primary-nya, sementara dinilai origin-nya file name juga. Sementara untuk inner join yang kedua kita ambil dari matkul, ya kan? Itu nilai dari kode matkul dan matkul dari kode matkul. Nah, ini kalau misalkan 3 tabel. Oke, silakan di Go. Apa yang terjadi? Kodenya error. Kenapa error? Karena ada titik koma di sini. Ya, oke. Silakan di Go. Maka akan tampil, coba perhatikan di sini. Maka akan tampil NIM dari tabel mahasiswa, nama mata kuliah dari tabel mata kuliah, nilai UTS dan nilai UAS diambil dari tabel nilai. Paham sampai sini ya? Oke, paham sampai sini? Ini kalau relasi 3 tabel ya. Nah, select mahasiswa.nim, berarti ini NIM ini diambil dari tabel mahasiswa. Nama mata kuliah diambil dari tabel matkul. Nilai UTS, nilai UAS diambil dari tabel nilai. Kemudian inner join-nya, nilai itu dihubungkan oleh mahasiswa NIM.nilai NIM. Kemudian kode mata kuliah itu dihubungkan dari nilai kode mata kuliah dan mata kuliah kode mata kuliah. Siapa di sini yang belum paham? Saya copyin ya di chat, di tombol chatnya. Cukup gampang kan memahaminya? Kalian menggunakan apa? Menggunakan command prompt. Ya, sebelumnya menggunakan command prompt. Boleh menggunakan command prompt, boleh menggunakan PHP My Admin Database Designer, terserah bebas.
Ya. Yang penting teman-teman jelas maksudnya ya, platform untuk penulisan itu boleh berbeda-beda, silahkan. Pak, saya menggunakan database designer, ya silahkan. Pak, saya menggunakan command prompt, silahkan. Pak, saya menggunakan SQL yang di PHP MyAdmin, ya silahkan. Ya, jelas ya? Oke, ada pertanyaan? Nah, oke. Tugas dari Bapak adalah coba sekarang masih ada waktu 30 menit lagi. Teman-teman coba jumlahkan. Oke, nilai akhirnya. Contoh UTS UAS. Nah, berarti UTS UAS nilai akhirnya dihasilkan dari nilai UTS plus nilai UAS dibagi 2. Berarti nanti di sini muncul satu kolom nilai akhir. Oke, siapa yang bisa? Saya tunggu waktunya 5 menit saja. Oke, 5 menit saya tunggu. Bagaimana cara menampilkan nilai rata-rata, maaf ya, nilai rata-rata aja lah. Atau nilai akhir bisa. Nilai akhir dari nilai UTS ditambah nilai UAS dibagi 2. Berarti misalkan kalau 180, nilai akhirnya berarti berapa di situ? 90. Kalau misalkan 50, 25. Ini kan 40, 20. 90, berarti 45. Silakan, bagaimana caranya? Ada yang bisa? Silakan di kolom chat, kalau malu di kolom chat aja. Bagaimana cara menampilkan nilai akhirnya? Sementara di field itu nggak ada ya. Nah, sebagai clue-nya coba menggunakan alias. Ya. Kita gunakan alias. Siapa yang bisa silakan tampilkan di kolom chat. Ini luar biasa ya. Saya lihat di sini pengerjaan Julpa udah oke ya. Kemudian Miftahul Fajri, yang lainnya mana nih? Apakah mengerjakan, apakah tidak? Ayo, sekarang tugas dari Bapak, ditunggu 5 menit, tampilkan nilai akhirnya di sini, satu field lagi. Tadi kan NIM, UTS, UAS, ya, terus Bapak tampilkan nama mata kuliah. Nah, sekarang tampilkan nilai akhirnya. Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Sok, saya tunggu 5 menit. Nisbah. Saya tunggu 5 menit untuk menyelesaikannya. Siapa yang bisa raise hand, kemudian tampilkan di chat. Tugasnya cukup mudah, bagaimana tampilkan nilai akhir. Ada yang ditanyakan sambil menunggu? Kalau ada yang Pak, saya kurang mengerti bagaimana nih relasinya. Pak, saya nggak ngerti. Pak, saya emang nggak ngerti banget gitu. Nah, gimana? Ayo silakan dong ini atau apa namanya berinteraksi nih, harus ada interaksi nih. Kalau ada interaksi ya berarti Anda nggak paham. Ya, tugasnya gimana Pak? Tugasnya menambahkan nilai akhirnya. Nah, ini saya screenshot. Nah, tugasnya tugasnya hanya menambahkan saja satu kolom. Nih, tugasnya gini nih ya, bentar. Nah, tugasnya ini. Bagaimana ya menampilkan
Itu tugas akhir. Nah, tugasnya ini nih ya. Coba saya share. Share screen. Ya, gimana Bu Yani? Punten. Halo, Pak. Abdi nuju ngajar, Bu. Aku kalau ngajar ya nanti tuh nanti. Mohon. Nanti, Pak. Atur Di nuhun, WA, Bu. di WA. Siap, Yuk. siap, Bu. Bagaimana menampilkan apa namanya? Field nilai akhir nih ya. Oke, kayak gini nih. Ketentuannya nilai akhir sama dengan ya, nilai UTS ditambah UAS dibagi 2. Nah, gitu. Siapa yang bisa, silakan. Ya, silakan. Siapa yang bisa? Coba, ayo. Ini pada tidur apa gimana? Halo, halo. Ini pada diem, kenapa nih? Halo. Gak usah takut, namanya belajar. Ayo di kolom chat. Kita berdiskusi di kolom chat. Ya. Ayo, siapa yang sudah? Julka? Betul. Coba Yudi dikopikan. Dikopikan. Coba, mana rumusnya? Kopikan rumusnya, hasilnya tampilkan. Yudi Iskandar bisa pakai Yudi. Ayo Yudi. Yudi Iskandar, ayo. Mana Yudi Iskandar? Tampilkan Yudi Iskandar. Pada dasarnya sudah benar. Pada dasarnya sudah benar. Namun, bisa seperti tapi ya, berarti menampilkan seluruhnya. Coba, ayo siapa yang bisa? Ridwan, selamat datang Ridwan. Kita tidak pakai average, pakai if ya silakan pakai if. Kalau bisa silakan pakai if. Ya, ayo siapa nih yang bisa average? Pakai cara biasa aja, nilai UTS ditambah nilai UAS bagi 2 boleh. Kalau menemukan average boleh. Apakah pakai average akan ditampilkan semuanya? Silakan. Saya kasih waktu 5 menit lagi. Saya menjawab dulu ini ya. Barusan ada telepon.
Ayo siapa yang bisa? Oke, ya kita menggunakan S tadi luar biasa menggunakan alias. Ya, caranya gimana? Ya ya, Waalaikumsalam. Kita menggunakan alias ya. Oke. Cara gimana? Kita balik lagi ke apa namanya? Ke PDF-nya. Ya, oke. Nah, ini seperti ini rumusnya ya. Kelihatan? Select. Nah, di sini terdapat penjumlahan ya, nilai UTS plus nilai UAS dibagi 2 S, nilai akhir. S ini adalah aliasnya untuk mendefinisikan nilai UTS plus nilai UAS dibagi 2 tadi. Nah, didefinisikan dalam satu file dengan bantuan sintak S untuk menghasilkan alias nilai akhir. Sehingga ketika dijalankan akan muncul seperti ini. Oke, jelas ya? Bapak kopikan di kolom chat. Nah, coba teman-teman kerjakan. Yang sudah coba screenshot lagi ya. Halo, ini pada diam kemana ya? Tadi bagus interaksinya, apakah sedang berpikir? Apakah sedang pusing? Nah, ini sudah saya kopikan, silakan kopikan. Ya, silakan kopikan. Gampang kan? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, tinggal di go saja. Kemudian saya share screen lagi. Oke, jadi jawabannya tadi ini ya. Jawabannya select. Nah, select. Ya, select. Nah, mahasiswa name atau ini jawabannya ya. Ini udah Bapak copy di kolom chat. Nah, selanjutnya adalah bagaimana menggabungkan 3 tabel dengan fungsi if. Nah, ini pertanyaannya. Ini materi terakhir dengan fungsi if. Nah, teman-teman coba perhatikan di sini. Di mana fungsi if itu terdiri dari kondisi, ya, kemudian nilai benar dan nilai salah. Ini adalah kondisi, nilai benar, nilai salah. Kalau kasusnya misalnya gimana Pak? Kalau kasusnya, bentar, saya buat dulu kasusnya. Bentar lagi ngajar bentar ya. Ya, oke. Nah, contoh seperti ini. Select, ya, bentar, saya buat dulu. Fungsi if, misalkan, kita kasusnya bagaimana kalau misalkan nilai akhirnya itu, nilai akhirnya itu, jika misalkan nilainya lebih dari 60, maka dia lulus, kurang dari 60, maka dia gagal. Oke, gimana caranya? Nah, caranya seperti ini ya, teman-teman. Ya, Bu. Caranya seperti ini, teman-teman ya. Misalkan kita tadi nilai akhir ya. Nilai akhir. Nilai akhir. Keterangan. Oke. Nah, misalkan kita akan membuat seperti ini. Oke, nah, misalkan kita akan membuat melanjutkan dari yang tadi ya. Kita akan membuat keterangan. Jika lebih dari 60 maka dia lulus, jika tidak maka dia tidak. Nah, saya buat dulu rumusnya. Oke, seperti ini. Nah, kita akan mencoba menggunakan rumus if seperti tadi Miftahul Fajri ya. Pak, bagaimana caranya untuk rumus if? Pertanyaan yang menarik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah,
Di sini coba perhatikan. Di sini saya mempunyai soal misalkan jika ya kelihatan nilai lebih besar dari sama dengan 60, maka dia lulus. Di keterangan ya. Keterangan sama dengan misalnya. Keterangan sama dengan jika nilai maka lulus. Selain itu tidak lulus. Nah, ya. Bagaimana cara menambahkannya? Ya sama seperti tadi, kita gunakan fungsi if. Nah, kita gunakan fungsi if tadi. Oke, kita gunakan fungsi if tadi. Nah. Oke. Nah, kita gunakan fungsi if tadi, teman-teman. Nah, berarti di sini kita menggunakan S lagi. S kondisinya berarti nilai lebih besar dari 60, lulus dan tidak lulus. Nah, bagaimana penerapan di aplikasinya? Kita hanya menambahkan sedikit ya di fungsi if-nya. Nah, kita coba lihat di sini, teman-teman. Kelihatan kan ya? Oke. Nah, di sini hanya menambahkan fungsi daripada if tadi ya. If tadi kan seperti ini nih fungsinya. Oke. Oke. Nah, ini soal saya seperti ini tadi. Oke. Nah, soal saya seperti ini tadi. Nah, oke ya. Oke. Nah, ini soal saya tadi. Oke. Nah, ini ya, teman-teman. Perhatikan sini. Jika nilai lebih besar dari 60 maka lulus, selain itu tidak. Nah, ini jika nilai lebih dari 60. Oke. Ini ya. Jika nilai lebih dari 60, kelihatan? Nah, maka dia lulus. Jika kurang dari 60 selain itu maka dia tidak lulus. Tidak lulus. Oke? Keterangan di sini adalah sebagai aliasnya. Gampang kan? Ada pertanyaan sampai sini? Nah, saya copy dulu ya di kolom chat. Siapa tahu teman-teman pusing. Kayak sudah pusing ya. Pak, error belum. Nah, ini ya. Oke, saya ngelihatnya gimana errornya? Saya harus ke rumah Miftahul Fajri. Silakan Miftahul Fajri, sudah Bapak chat. Ya, errornya di mana? Oke, nah dilihat di sini. Nah, maka nanti akan muncul keterangan lulus dan tidak lulus. Oke, jelas ya. Masih ada waktu 10 menit. Nah, tugasnya adalah teman-teman coba rangkum materi hari ini, dikirim ke Google Drive sebagai tugas pertemuan 11. Jelas ya? Materi hari ini dimulai dari awal, dimulai tadi inner join 2 tabel, kemudian inner join 3 tabel, kemudian menambahkan alias, kemudian menggabungkan inner join 3 tabel dengan fungsi if dan nilai alias. Nah, silakan teman-teman rangkum kembali studi kasus ini, kirimkan melalui Google Drive dan e-learning.bsi.ac.id. Bapak tunggu sampai minggu depan. Ini akan mempengaruhi kepada nilai tugas UAS teman-teman. Ya. Kecuali kemarin yang kelas khusus, berarti dia tidak usah mengikuti presentasi proyek. Ya. Tapi kalau tugas ini tetap dikumpulkan, ya. Tugasnya adalah, saya ulangi, tugasnya adalah merangkum pertemuan 11 ini, ya. Dimulai tadi relasi 2 tabel, relasi 3 tabel, dan pengerjaan untuk hasil dari yang terakhir ini yaitu ya if. Paham? Sampai sini jelas ya? Pak, slide-nya minta dong, boleh. Nanti slide-nya saya kirim ke grup ini ya. Oke, saya kirim ke grup ini. Sebentar. Di halaman chat. Saya kirim dulu di halaman chat. Di
halaman chat ya, saya kirim dulu. Mana tadi? Pertemuan 11 ya. Saya kirim dulu ya. Di pertemuan 11. Oke. Bagi teman-teman yang nggak ngerti, bisa lihat PowerPoint-nya yang dari Bapak. Jangan lupa kerjakan ya. Pertemuan 11. Nah, ini dia. Nah, silakan di-download ya. Saya sudah kirim, silakan di-download. Ini materi dari Bapak. Nah, tugas Anda adalah buat ya tugasnya, saya tulis tugasnya. Buat tutorialnya, pertemuan 11 ini ya. Dikirim ke Google Drive. Ke Google Classroom, dan aplikasi MyBase, e-learning BSI. Ya. Tugasnya buat tutorialnya ya. Tutorial dimulai dari tadi inner join apa namanya? 2 tabel, kemudian inner join 3 tabel. Kemudian membuat alias dan if. Oke. Ini tugasnya ya. Silakan teman-teman, selamat mengerjakan. Saya akhiri aja pertemuan hari ini ya teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materinya. Ataupun misalkan teman-teman kurang paham, nanti bisa lebih lanjut melalui WAG grup ya, teman-teman. Sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan sampai sini? Masih ada waktu 5 menit lagi. Apakah ada bertanya, Pak? Siap, Pak Miftahul Fazri. Silakan tampilkan gambarnya Miftahul, videonya. Ini Pak, yang tadi kan apa? Yang itu tuh, yang tabel ya Pak, pas udah dikirim. Bagaimana Pak cara kembali lagi kayak Bapak enggak ngulang dari awal? Kalau saya mau ngulang lagi dari awal Pak. Oh gitu ya. Itu tergantung dari versi SQL-nya. Tergantung dari versi SQL-nya. Nah kalau Bapak di versi SQL Bapak, maaf di stop screen dulu ya. Di versi SQL Bapak, di sini tinggal tampilin show query box. Di situ ada show query box. Ketika di go, di sana ada menu show query box. Ada nggak? Show query box. Miftahul, ada nggak? Show query box. Ada nggak? Nggak ada Pak. Oh nggak ada, berarti versi yang pakai itu berbeda dengan Bapak ya. Coba install lagi versi PHP MyAdmin-nya ke versi yang lebih tinggi lagi. Ya. Oke, semangat ya, Miftahul Fazri. Semangat ya. Ya Pak. Oke, luar biasa. Biasa. Ada lagi pertanyaan? Sebelum waktunya habis ini, 4 menit lagi. Ada pertanyaan lagi? Ya, kalau misalkan sudah jelas, ya, maka Bapak akhiri aja ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Ya, selamat mengerjakan tugasnya. Jangan lupa dikirim ke Google Classroom dan dikirim juga ke elearning.bsi.ac.id. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu ya, jaga kesehatan ya. Karena di musim pandemi ini kita harus kuat imunnya ya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Selamat mengerjakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau kekurangan mungkin dari saya, kalau kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak izin lab ya. Bapak izin lab ya, Oke, assalamualaikum. Ya Pak. Baik, Pak.